Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami murid dari 10 TKJ 2. Nama saya Jakaria Mulyawan dan ini teknisi saya bernama Resi Lianto dan kameramen kita adalah Mahmud Mulyadi. Dan kami bersekolah di SMK Negeri 2 Kota Bandung dan tempat perakitan kami ini berada di koridor lab aplikasi 1 dan 2. Dan pertama-tama kita akan memperkenalkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yang penting ini adalah obeng plus, bisa dilihat. Dan kemudian kita lanjutkan ke bahan-bahannya. Yang pertama ada casing. Casing tempat menyimpan semua komponen ini. Yang lalu ada power supply, ada hard disk, ada floppy disk, ada CD-ROM, lalu ada motherboard, bisa dilihat. Kemudian ada kabel ATA dan kabel PATA. Dan ini hanya untuk diperlihatkan saja. Nah, ini VGA card, karena ini VGA-nya sudah ada di onboard, jadi kita tidak perlu menggunakan VGA card-nya. Kemudian ada LAN card. LAN card bisa dilihat, dan LAN card dan LAN-nya pun telah onboard, kita tidak perlu memasangkannya. Kemudian ada RAM. Ada RAM. Dan sekarang kita menuju langkah-langkah perakitan. Kita harus hati-hati pada saat memasangkan power supply ini, dan kabel ini harus dirapihkan. Hati-hati, jangan terlalu buru-buru. Saya tinggalkan dulu. Power supply merupakan perangkat utama pada PC yang digunakan untuk memberi daya pada komputer. Power supply ini berfungsi mengubah tegangan AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan DC, arus searah, yang kemudian menyuplai ke motherboard dan perangkat-perangkat yang membutuhkan daya. Dan motherboard ini power supply ini berjenis ATX. Maaf salah bila terdengar. Lalu kita harus mengecek bila sudah terpasang. Nah, kuat, ini kuat. Kemudian kita melanjutkan memasang motherboard. Ya, kita pasang. Kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang. Hati-hati memasangnya karena banyak perangkat komponen-komponen yang sensitif, dan bila bengkok yang pinnya itu akan sangat berbahaya. Motherboard merupakan papan rangkaian utama pada PC. Motherboard menggabungkan seluruh komponen PC mulai dari prosesor, memori, hard disk, floppy disk, dan periferal lainnya. Semua komponen tersebut tidak bisa berfungsi jika motherboard bermasalah. Dan ini adalah slot PCI atau peripheral component interconnect adalah slot yang menggunakan standar bus lokal yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Lalu kita ke
slot AGP. Slot AGP atau Accelerated Graphic Port adalah slot bus grafik pada motherboard menggantikan bus ISA dan bus PCI. Lalu ada slot memori. Slot memori RAM atau random access memory merupakan slot yang dipergunakan untuk menempatkan RAM. Lalu ada heatsink yang berguna untuk mendinginkan prosesor. Prosesornya berada di dalam, maaf kita tidak bisa memperlihatkannya karena itu sangat sensitif. Dan kemudian chipset not bridge merupakan ini ada chipset not bridge merupakan main controller yang mengatur jenis prosesor, mengatur kecepatan memori dan jenisnya, serta menjamin support AGP dan bandwidth pada bus datanya. Lalu ada short bridge merupakan I/O controller yang mengatur kecepatan transfer hard disk, dukungan peripheral interface USB, firewire, dukungan terhadap onboard sound card dan modem. Lalu kita ke IDE 1 atau Integrated Drive Electronics, digunakan untuk menghubungkan motherboard dengan media permanen seperti hard disk, CD-ROM, CD writer dan lainnya. Ini bila kita mau melihat IDE 1 dan IDE 2, kita bisa lihat dari pinggir sini. Tulisannya memang sangat kecil, jadi ada agak sedikit nggak terlihat. Ya. Kemudian ada konektor power. Ini konektor power. Konektor power berguna untuk menghubungkan power supply dengan motherboard. Terdapat dua jenis konektor power yaitu yang digunakan yaitu konektor 20 pin dan 24 pin. Konektor floppy, ini konektor floppy yang digunakan untuk menyambungkan floppy disk ke motherboard. Dan setelah itu ada BIOS. BIOS atau Basic Input Output System ini merupakan sebuah program atau software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. Terus ada chipset, Baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk memberi daya pada motherboard dan mengatur tanggal pada komputer. Lalu selanjutnya kita pasang terlebih dahulu RAM-nya. Pasang IDE 1. Kita pasang di DDR 1 maksudnya. Pasang slot pertama dekat dengan heatsinknya. Pastikan di pintunya sama. Sekatnya sama. Pastikan sekatnya sama dan masuk. Pastikan sekat pada yang ada pada memori ini cocok dengan sekat yang ada pada slot memori ini. Cara memasangnya harus perlahan dari sini dulu ke pinggir, lalu dari pinggirnya sampai ke clock. Setelah itu kita pasangkan hard disk terlebih dahulu ke casing. Ya, kita pasangkan dengan hati-hati juga. Kita pasangkan. Hati-hati sekali. Ya, susah, kita angkat sedikit agar sedikit bisa dipasangkan. Hard disk merupakan sebuah media yang dipergunakan sebagai penyimpanan. Hard disk dibedakan menjadi 3, yaitu jenis IDE, SATA, dan SCSI. Ini hard disk
untuk menyimpan data dan kita harus hati-hati saat memasangkannya. Harddisk lebih baik agak diangkat sedikit supaya mudah untuk memasukkan murnya. Harddisk bersifat memori eksternal karena dia dihubungkan oleh kabel menuju motherboard dan tidak terpasang langsung kepada motherboard. Dan memori harddisk yang kita pakai ini berkapasitas kira-kira 20 GB. Lalu setelah harddisk terpasang, kita pasangkan floppy disk-nya terlebih dahulu. Cara memasangkan floppy disk bukan dari belakang ini, tapi dari depan. Pasangkannya juga harus perlahan-lahan. Lalu kita pasangkan murnya. Pastikan mur terpasang dengan baik agar tidak jatuh. Pasangkan dengan hati-hati dan perlahan saja, tidak perlu buru-buru. Setelah selesai kita memasang floppy disk, mari kita pasangkan DVD-ROM-nya. DVD-ROM-nya. Cara memasangnya juga hampir sama dengan memasangkan floppy disk dari depan dulu. Setelah itu pasangkan murnya juga. DVD-ROM atau digital versatile disk ini merupakan media penyimpanan optical disk yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan dengan CD atau compact disk. Pada sebuah kepingan DVD dapat menampung kapasitas sekitar 4,7 GB dan itu sangat besar sekali untuk menyimpan data yang banyak. Kita pasangkan dengan hati-hati saja. Hati-hati sekali. DVD ini dapat dimasukkan kaset berupa DVD sendiri atau CD dan ini bisa menampung kapasitas yang besar. Kita pasang hati-hati. Ya, kita coba dulu. Tunggu. Hati-hati. Maaf agak lama karena ini Kita mencari murnya dulu, tadi ada yang tertukar. dan ada yang terjatuh. Ya. Ini sudah terpasang dengan cukup baik. Setelah terpasang semua, kita cek kembali apakah longgar atau sudah tidak. Kita coba berdirikan casing ini. Dan ternyata sudah terpasang baik. Nah, sekarang kita pasangkan semua kabel-kabel yang ada di kabel internal yang ada di power supply. Kita pasangkan kabel power dengan konektor power. Power supply ini bertipe ATX karena memiliki 20 sampai 24 pin. Dan kita akan pasangkan ini. Power supply-nya kita pasangkan ke device yang ada di
Nah, Cara memasangkannya ini sangkanya pelan saja, jangan dipaksa. Kalau tidak masuk berarti terbalik dan cobalah balikan. Sekali lagi jangan terlalu dipaksa memasukkannya. Setelah terpasang kita sekarang pasangkan kabel apa ini? Power supply-nya ke hard disk dan ke kabel-kabel internal ke hard disk ataupun ke floppy disk dan juga ke DVD room. terpasangkan. Pastikan saat memasang kabel merah ini berhadapan dengan kabel ATA yang akan nanti dipasangkan. Ya, lihat seperti itu. Seperti ini cara memasangnya. Nah, dan lihat ini Kabel merah sudah dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya terpasangkan pada hard disk. sama seperti pada di CD room, pemasangannya kabel merah berada di ini Di bawah agar dia bisa berhadapan nantinya dengan kabel ATA juga, dan ini kabel patah. Kita akan memasangkannya untuk menyambungkan floppy disk dengan konektor floppy. Pertama ya, hati-hati, awas jangan sampai pinnya bengkok. Nah, sudah terpasang begini. Lalu kita sambungkan dengan floppy disknya. Nah, sudah terpasang. Lalu kita akan menggunakan kabel ATA untuk menyambungkan hard disk dengan motherboard. Kita taruh ini di IDE 1. Kita pasang pada motherboard, kita sambungkan. Dan lihat ini berwarna merah, harus Pastikan berhadapan dengan kabel merah yang ada di konektor power ini, kabel internal ini. Nah, sudah terpasang, lihat. Dan ini harus berhadapan. Dan setelah selesai, mari kita Cek kembali. Dan kita berdirikan. Nah, semua sudah selesai. Dapat kita lihat terpasangnya kabel-kabel, juga memori ataupun prosesor. Dan akhirnya Perakitan PC ini sudah selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.